dalam puasalah seorang hamba atau seorang mukmin memperoleh pendidikan rohani yang luar biasa. Puasa tak hanya sekedar menahan diri dari aktivitas makan dan minum saja, tetapi juga aktivitas lain yang menjadi selera hawa nafsu, seperti berbohong, menggunjing orang, boros, pamer, suka dipuji, merasa diri lebih soleh, gemar menilai keimanan orang lain, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri sya'ban alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu muttasifu bil karami kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, syahru ramadana alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain melainkan dengan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu harapan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu terus mengalir, dan pada saat ini kita sudah berada daripada penghujung daripada bulan Sya'ban. Itu artinya bulan Ramadan pun kian dekat dan memberikan suasana batin tersendiri bagi masing-masing orang. Ada yang bergembira dengan kehadiran bulan suci ini, ada pula yang merasa biasa-biasa saja. Sya'ban dan Ramadan dinilai tak jauh berbeda dari bulan-bulan lainnya. Ketahuilah, sikap yang kedua ini merupakan sikap yang membawa masalah pada diri kita sendiri. Artinya, manakala kita bersikap seperti sikap yang kedua, yakni merasa biasa-biasa saja dengan datangnya bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan, itu berarti ada satu masalah dalam diri kita. Ma'asyiral hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya, suasana biasa saja itu bukan karena sikap ingkar, melainkan karena terlalu padatnya kehidupan seseorang dengan aktivitas duniawi, sehingga menganggap perjalanan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian Ramadan tak ubahnya rutinitas belaka.
Ketahuilah, Islam tidak menganjurkan hal yang demikian. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut adanya hari-hari utama atau al-ayyam al-fadilah. Hari-hari utama itu dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggunya. Terkait siklus bulanan tersebut, Imam Al-Ghazali memasukkan bulan Sya'ban ke dalam kategori bulan-bulan utama atau al-ashhur al-fadilah, di samping Rajab, Zulhijjah dan juga Muharram. Ada hal istimewa dalam bulan Sya'ban, yakni ia menjadi jembatan menuju datangnya bulan yang paling diagung-agungkan oleh setiap orang mukmin. Itulah sebabnya mengapa bulan ini dikatakan Sya'ban, yang mana Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menuju puncak daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan muncul, apa yang mesti kita persiapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan tersebut? Sudah lazim kita menyaksikan bahwa Ramadan sebagai fenomena tahunan memberikan efek ekonomi, peralihan budaya yang cukup signifikan. Menjelang bulan puasa, kita jumpai pasar-pasar kian ramai, pusat-pusat perbelanjaan semakin menunjukkan gairahnya, hingga televisi pun menyesuaikan sajian tayangan yang kepada masyarakat tersebut mulai berubah menjadi semakin religius. Untuk menghadapi ini semua, kita butuh persiapan. Tapi ini adalah persiapan fisik dan mental. Karena Ramadan memang membawa dampak material juga bulan sesudahnya, yakni bulan Syawal. Akan tetapi persiapan yang kita maksud saat ini adalah persiapan kita secara spiritual. Sebagai jalan menuju puncak, seyogyanya Sya'ban menjadi momen bagi umat Islam untuk memperkuat mental, menata batin dan membenahi perilaku untuk menyambut bulan puasa. Puasa tidak hanya dari makan dan minum saja, tetapi juga menahan dari segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syahru yaghfalun nasu anhu, yakni bain Rajab wa Ramadan, wa huwa syahru tarfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yafra'ahu amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan manusia, berada di antara Rajab dan Ramadan, dan ia adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Tuhan Rabbul Alamin. Maka aku, kata Rasulullah, suka manakala amal ibadahku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, hanya di bulan Ramadan Nabi Muhammad berpuasa 1 bulan penuh, dan terkadang pun beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak melihat beliau sering berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Ahmad disebutkan puasa yang disukai Nabi Muhammad SAW ialah puasa pada bulan Sya'ban. Ini menandakan bahwa persiapan menyambut bulan Ramadan yang diteladankan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu bentuknya adalah dengan berpuasa. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa, guna melatih diri untuk terbiasa berpuasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Orang yang menjalankan puasa Sya'ban termasuk orang yang memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, puasa Sya'ban itu untuk mengagungkan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kebanyakan umat Islam, mungkin puasa masuk ke dalam deretan yang terberat di antara ibadah-ibadah lainnya. Puasa menghendaki kita untuk bertahan dalam lapar dan haus sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Meski demikian, dalam puasalah seorang hamba atau seorang mukmin memperoleh pendidikan rohani yang luar biasa.
Puasa tak hanya sekedar menahan diri dari aktivitas makan dan minum saja, tetapi juga aktivitas lain yang menjadi selera hawa nafsu, seperti berbohong, menggunjing orang, boros, pamer, suka dipuji, merasa diri lebih soleh, gemar menilai keimanan orang lain, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi bila kita memaknai puasa dalam dua dimensi sekaligus, yakni secara jasmani dan secara rohani. Oleh karenanya itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menapaki bulan Ramadan, bulan 1000 berkah, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, umat Islam dianjurkan untuk menggembleng diri dengan berpuasa dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata dengan banyaknya ritual ibadah, melainkan meningkatnya kesadaran ketuhanan atau ilahiyah yang kemudian menjiwai seluruh gerak-gerik kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada khutbah Jumat siang hari ini, dan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, kami menasihatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada para hadirin sekalian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merasa bangga, apalagi merasa sombong dengan banyaknya amaliyah atau amal soleh yang kita lakukan selama ini. Karena sikap orang soleh sebagai penghuni surga yang diabadikan dalam Al-Quran, yakni bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beranggapan amalnya tidak pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya cacat dan kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah yang dikerjakannya. Sehingga dengan merasa demikian, senantiasa lafaz istighfar terucap atau keluar dari lisan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Karena kita tahu banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya pada saat kita menunaikan ibadah Ramadan bulan depan, kita diberikan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada segala hal-hal yang dapat menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi manakala ingin menunaikan ibadah salat tarawih maupun ibadah lainnya. Hanya satu persyaratan yang perlu kita siapkan, yakni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hati kita tulus ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsudi fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adana ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah,
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسمين قريب مجيب دعوات وجاقد الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم تحفظنا باب الخير وباب بركة وباب سلامة وباب صحيحة وباب قوة وباب نعمة وباب رزق وباب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا إلى رمضان وبلغنا إلى رمضان بعافية وسلامة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.